Shalom, selamat tahun baru 2026. Terus melangkah maju dan biarlah kiranya pandangan kita tetap tertuju kepada Tuhan untuk terus bergerak semakin mencapai apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, hari ini saya mau share firman Tuhan sesuai dengan tema tahunan, yaitu tahun 2026 yang telah dicanangkan di akhir tahun, bahwa kita punya tema tahun ini yaitu bertumbuh dewasa berdampak nyata. Orang yang bertumbuh dewasa, bergerak maju, berjalan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Dan dia akan memberikan sebuah dampak yang besar dimanapun ia ada dan berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan membaca di dalam Efesus pasalnya yang keempat. Kita akan baca dari ayat 13 sampai yang ke-15. Efesus 4 ayat 13 sampai 15, boleh dibantu klik, nggak berjalan. Efesus 4 ayat 13 sampai 15, kita baca 3 ayat ini bersama-sama. Firman Allah berkata demikian, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Firman Allah ini mendorong kita untuk terus makin bertumbuh dan makin dewasa dan mengarah dalam segala sesuatunya kepada Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala kehidupan kita dan juga adalah kepala gereja. Nah, awal tahun seringkali diisi dengan sebuah resolusi dari kita sekalian, sebuah kemauan, sebuah komitmen, sebuah keinginan untuk menata kehidupan yang tentunya kita ingin mau lebih baik, kita ingin lebih sukses, kita ingin lebih bisa rohani, bisa lebih cinta Tuhan, lebih setia, lebih rajin beribadah, bahkan juga terus makin semangat di dalam melayani Tuhan. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pertumbuhan sejati itu bukan hanya soal bertambahnya waktu, di mana berjalan tidak bisa bergerak mundur, tetapi juga adalah masalah bertambah kedewasaan setiap kita sebagai umat yang percaya. Umur kita bisa bertambah, aktivitas gereja bisa makin bertambah, pelayanan kita juga semakin bisa menjadi banyak. Tetapi apakah di dalam kesemuanya tadi kita tetap memperhatikan pergerakan kerohanian kita, dan apakah kita menunjukkan sebuah pertumbuhan yang menunjukkan tingkat kedewasaan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Lebih penting daripada itu adalah bagaimana kedewasaan kita itu bisa benar-benar berdampak nyata di lingkungan di mana kita ada dan berada. Nah, tahun baru adalah panggilan Tuhan untuk saya dan saudara naik level dalam hal kedewasaan. Dalam retreat yang lalu kita ada 3 aspek bagaimana kita perlu untuk level up, dan aspek yang pertama adalah tentang kedewasaan. Kemudian aspek kedua adalah tentang kapasitas, aspek ketiga tentang karakter dan juga kerohanian. Nah, kita mulai daripada kedewasaan. Nah, kedewasaan kita ini harus bertumbuh menuju kepada kedewasaannya Kristus, sampai kepada kepenuhan dalam Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 14 ditekankan sekali lagi, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman.
Banyak orang kadang-kadang punya iman yang berbeda-beda. Tuhannya sama, tapi pengertian dan pengenalan kita akan Tuhan bisa berbeda-beda. Sehingga kita punya penafsiran yang bisa kadang-kadang tidak sama. Dan juga pengetahuan tentang anak Allah tadi saya sebutkan. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita ini tidak lagi menjadi anak-anak yang seperti dulu dengan tingkat karakter seperti anak-anak, tingkah laku kelakuan juga seperti anak-anak. Tetapi benar-benar menunjukkan orang yang dewasa tidak hanya dari sisi usia, tetapi dewasa dalam Kristus, dalam sisi-sisi yang lain. Kedewasaan rohani adalah tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita dan bukan sebuah pilihan. Saya mau dewasa dalam Tuhan atau saya tidak mau dewasa dalam Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk menjadi orang yang percaya. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk terus makin bertumbuh. Kalau dulu kita cuma siap untuk menerima pengajaran yang sifatnya cuma susu, sekarang mungkin kita harus siap dengan pengajaran yang makin keras. Dulu kita makin lunak, saya makin biasa disebut sebagai orang yang pelin-pelan, tidak punya ketegasan dan lain sebagainya. Tapi krisis keadaan yang kita hadapi di gereja ini mendorong untuk banyak hal yang harus kita rubah. Dengan ketegasan langkah-langkah ke depan dan siap atau tidak siap. Ya kita harus berjalan ke arah ke sana. Itu sebabnya di tahun ini dan di awal tahun ada banyak perubahan. Saudara diajar. Saya terbuka. Ya kita terbuka di orang kadang-kadang, wah didengar dong di YouTube. Saya tidak malu. Kita menyatakan kebenaran di gereja ini. Kita mulai dengan persembahan, terpaksa kita balik kepada yang lalu. Karena ternyata ketika saya mengenang masa lalu lebih indah. Kita lebih enak ya. Puji Tuhan loh, akhir tahun yang lalu, yang belum lama ini, ternyata banyak jemaat yang respon sangat baik. Ya, kita punya makan perjamuan kasih yang lumayan ya responnya. Walau beberapa hari diumumkan, tapi semua sudah siap. Kita punya hati yang mau seperti keluarga. Ciri dari gereja ini lebih banyak kepada kekeluargaan. Dan orang akan bisa merasakan bahwa memang kita punya nilai kekeluargaan yang sangat kental di tempat ini. Tapi kekeluargaan ini harus dibentuk sedemikian rupa agar punya nilai-nilai yang seharusnya. Saya telah banyak meletakkan pondasi dengan akrab dan apa yang sudah tidak dibahas yang lalu, kemudian hendaknya tidak diabaikan atau dilupakan. Nilai-nilai di mana kita berharap menjadi pribadi-pribadi atau jemaat gereja ini yang tahu bagaimana punya attitude untuk bisa memberikan selalu yang terbaik buat Tuhan. Dalam segala hal. Hal yang terbaik di mata Tuhan bukan cuma uang. Hal yang terbaik di mata Tuhan bukan cuma tenaga. Bukan cuma waktu yang kita beri, tetapi hidup kita itu adalah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itulah yang menjadi ibadah sejati hidup kita ini. Nah, kita tidak lagi menjadi orang yang cuma bayi rohani. Kemudian harusnya kita dari bayi menjadi kanak-kanak, dari kanak-kanak bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dengan demikian kehidupan kita mengalami kemajuan, ada progres. Dan kemajuan tadi bisa diukur. Perbedaan dulu saya ada di posisi situ. Saya kalau masih ada di pojok situ lagi, maka saya tidak berubah. Tetapi saya harus bergerak makin maju, bukan makin mundur. Maaf bicara, kemarin ini maaf saya sekarang belakangan ini bicara tentang keuangan gereja ini karena keuangan gereja ini saya pertahankan sejak saya terima jadi gembala.
kita bisa nyanyi bersama bahwa kita tidak akan pernah membawa yang selain yang terbaik. Tapi apakah benar-benar kita dalam praktiknya begitu? Kita kalau terus-menerus dibiarkan begini, kita jadi bayi. Tapi kita harus terima makanan yang keras. Orang yang dewasa nanti ciri-cirinya adalah terima teguran. Mau dibentuk. Iman yang dewasa itu akan menjadi iman yang stabil, tidak mudah goyah. Tetap bahkan menunjukkan peningkatan kenaikan. Saya ingat zaman gembala Ibu Els itu. Dulu, zaman dulu, seingat saya tuh, masih saya remaja. Usia kamu tuh, saya kan aktif pelayanan. Turun ke bawah makan. Ibu Nani ya situ ya. Nani peneni. Nani ya. Bu Nani Kurniawan. Betul. Nani apa? Kurnia si gitu ya. Pokoknya adalah gitu. Kurniawan mamanya Mimi. Itu masak selalu. Masak, gereja nggak keluar uang. Ada aja orang yang punya hati menyediakan itu. Kita makan. Kedewasaan ini tidak hanya bicara tentang hal-hal yang wah sepertinya kita bicara tentang ini. Tapi kedewasaan dalam kita punya sikap kepada Tuhan, hati kita kepada Tuhan itu orang yang dewasa pasti akan bergerak makin baik kok. Makin baik. Tapi sekali lagi, firman Tuhan bukan saya. Sebagai gembala saya ngajar. Itu setiap orang yang datang ke hadirat Tuhan. Tidak dengan tangan hampa. Tetapi berapapun yang bisa kita bawa ke Tuhan. Bawalah itu. Ke Tuhan bukan ke gereja. Bukan untuk saya. Nah, tanda-tanda orang yang belum dewasa. Tolong bantu klik ya. Itu kadang-kadang kita masih, apakah saya ini orang yang seperti ini? Kalau saya jadi mudah tersinggung, kemudian cepat jadi marah. Terus saya masih suka menyalahkan orang lain. Kita dalam hal ini ketika yang kita harus punya sikap lakukan adalah bukan cari siapa yang salah, tetapi apa akar masalah dan selesaikanlah itu. Sama seperti orang yang sakit. Sekarang ini flu, apa tuh nama flu apa itu? Flu berat banget itu ya. Itu udah sedang melanda dunia. Dan sudah masuk di Indonesia. Jadi memang ada banyak masalah yang akan kita hadapi. Dan ketika ada masalah,
maka kita harus cari akar masalah untuk cari solusi. Tujuannya orang yang dewasa fokusnya kepada solusi. Bukan ini salah itu. Itu nggak tepat. Cari solusi. Bagaimana saya bisa berkontribusi menjadi bagian yang menyelesaikan. Kemudian orang yang belum dewasa itu tidak mau ditegur. Punya pribadi yang selalu responnya defensif, membela diri. Kalau orang yang dewasa selalu bisa menyaring, terima, open mind, terbuka pikiran untuk terima masukan. Yang bisa membuat kita lemah, buang. Yang membuat intisarinya, maksud dia baik, saya harusnya begini. Ambil, kerjakan. Harus seperti itu. Sehingga tidak lagi ke depan kita di antara sesama berselisih. Dan karena berselisih hubungan relasi jadi nggak enak. Kemudian akhirnya banyak dampak-dampak yang bukan positif, tetapi yang negatif. Itu orang yang tidak dewasa akan memberi dampak negatif. Tapi yang saya maksudkan di sini, bertumbuh dewasa berdampak nyata dalam kondisi yang positif. Nah, jangan kita menjadi pelayan tapi penuh emosi. Ada aja melayani, tapi hati kita tidak menjadi hamba. Namanya pelayan itu mau diatur, bukan yang mengatur. Betul nggak sih? Kalau kita punya pembantunya nggak mau diatur, kira-kira gimana? Pecat. Tapi Tuhan kan nggak segalak itu. Tuhannya sabar baik, dikasih bimbingan, dikasih kesempatan, diarahkan. Jadi untuk para pelayan Tuhan sekaligus saya katakan mulai tahun ini, kembali lagi kita kepada komitmen, wajib gereja itu harus berdoa. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu jemaat tempat ini tidak percaya sama saya sebagai gembala, demi nama Tuhan saya terbuka berdoa cari gembala yang saudara percaya. Yang saya kira itu kuncinya. Saudara mau percaya, saudara mau taat, saudara mau dengar. Seperti engkau dengar Tuhan. Karena bagaimanapun juga jika saudara tidak percaya apa yang saya katakan. Saya mau ngomong firman, tapi gak kena, gak berubah, gak ada apapun juga. Dan saudara tetap melakukan apa yang saudara mau lakukan. Itu gak ada artinya. Gak ada artinya. Tapi mari kita bergerak maju. Tugas saya sebagai gembala mengajar. Ya kalau saya melakukan pengajaran, saya mengarahkan, saya menetapkan kebijakan-kebijakan, itu karena saya punya tanggung jawab melakukan itu. Memang job desk saya tugasnya begitu. Tapi kalau Bapak Ibu, bukan itu tugasnya. Tugas saya sebagai gembala, pemimpin melahirkan pemimpin. Tugasnya domba adalah melahirkan domba. Jadi jiwa-jiwa ini makin banyak, itu bukan saya yang harus melahirkan. Tapi saya mendorong, mengembalakan, mengarahkan supaya domba-domba ini beranak cucu bertambah banyak penuhi gereja ini. Betul nggak sih? Ya kan? Betul nggak? Ada nggak gembala beranak domba? Nggak ada. Domba beranak domba. Jadi bangku-bangku yang masih kosong ini tugas kita. Terus amanat agung itu dari Tuhan sendiri. Amanat agung itu bukan cuma ada di Alkitab jadi buku. Tetapi amanat agung itu amanah. Amanah kepercayaan yang ditugaskan kepada orang-orang yang percaya, bukan hanya kepada pendeta atau gembala. Beritakan Injil, selamatkan semua manusia dengan melaksanakan amanat agung. Itu panggilan gereja. Cari jiwa, menangkan.
dan semangat untuk menangkan orang yang bukan udah rajin ke gereja dibawa pindah gereja. Saya enggak gitu. Orang yang belum percaya. Orang yang belum kenal Tuhan. Itu jiwa-jiwa yang buat malaikat bersorak-sorai. Bukan dari gereja sana pindah ke sini. Bukan orang yang sudah aktif di sini kemudian dan lain sebagainya. Itu bukan jiwa. Statistik menunjukkan cuma 2% pertumbuhan orang Kristen di Indonesia. Dan di antara pertumbuhan salah satunya oleh karena orang Kristen punya anak, anaknya jadi Kristen. Cuma itu. Pertumbuhan yang ada banyak di gereja-gereja yang makin penuh banyak itu karena perpindahan dari satu gereja ke gereja lain. Itu statistik dari BRC. Memprihatinkan. Yuk, kalau kita jadi orang yang rohani di gereja, mari kita bisa mencerminkan Kristus juga dimanapun kita ada. 1 Korintus 3, 1-3. Orang yang belum dewasa masih suka cemburu. Orang yang belum dewasa masih suka berselisih. Itu tanda kanak-kanak rohani. Nah, saya mau kasih tahu ciri-ciri orang yang dewasa. Cepat ya. Satu, pertama adalah mulai dari pikiran. Dewasa dalam cara berpikir. Bapak Ibu, yuk berubah dalam cara kita berpikir. Jangan selalu kita berpikirnya salah paham. Salah melihat. Itu strategi iblis itu. Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah ya baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan serupa dengan cara orang-orang kebanyakan. Kita harus punya pola pikir seperti Kristus. Kita harus punya perasaan seperti Kristus. Kita harus punya cara pandang seperti Tuhan memandang. Jadi kalau kita pikir begini. Kira-kira Tuhan pikirnya gimana ya? Kalau saya punya perasaan, jangan pikir ini perasaan saya terluka kayak gini. Kira-kira Tuhan perasaannya kayak gimana ya? Sakitkah Tuhan kayak begini ya? Sedih gak Tuhan ya kalau melihat kayak begini ya? Selalu connect. Karena yang tadi bertumbuh dewasa dalam Kristus. Mengarah makin hari mendekat makin sempurna. Makin serupa, makin mirip. Kemiripan kita hanya terjadi jika kita ada di dalam Kristus dan dekat dengan Kristus. Orang yang makin dekat, makanya suami istri begitu berbeda sebelumnya, tapi udah jadi suami istri biasanya lebih mendekati kemiripannya. Betul nggak sih? Betul ya? Betul kok. Lama-lama makin mirip dia. Itu bukan waktu kita cari jodoh kemudian yang mirip-mirip dulu. Mungkin gak mirip, tapi udah jodoh, udah ketemu ini hari-hari, lama-lama jadi makin mirip. Beneran, makin mirip. Tapi kalau gak mirip juga, itu dua dah jadi satunya memang kagak bisa jadi memang dia. Gak jadi-jadi dia. Kayaknya salah kali itu. Nah, kalau kita cara berpikir tadi makin dewasa, kita tidak menjadi pribadi yang reaktif. Wah, cepet. Gitu. Wah, begini. Defensif tadi, gak gitu. Tidak emosional. Kemudian bisa membedakan kehendak Tuhan. Ini loh yang sebenarnya yang Tuhan mau. Orang yang dewasa rohani, dia berpikir sebelum bereaksi, berdoa sebelum mengambil keputusan. Dia akan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Bukan apa yang saya mau, Tuhan tolong supaya itu terjadi. Orang yang dewasa mengerti
untuk bisa mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di atas kehendaknya. Kita tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pertumbuhan rohani yang sejati selalu dimulai dari pikiran yang dibaharui. Banyak orang rajin berdoa, melayani, tetapi masih hidup dengan pola pikir lama. Sehingga hidupnya, pribadinya tetap mudah tersinggung, cepat menghakimi, takut berubah, sulit diajar. Nah, tanpa pembaruan cara berpikir kita itu, maka aktivitas rohani tidak otomatis menghasilkan kedewasaan. Firman Tuhan menegaskan bahwa perubahan hidup bukan terutama dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Artinya, bicara di dalam kita ini, ketika berubah baik, dampaknya baik. Tapi kalau di dalamnya tidak baik, yang akan keluar tidak baik. Firman Tuhan mengajar kita yang menajiskan seseorang itu bukan dari luar masuk ke dalam, tapi yang keluar dari dalam. Itu yang menajiskan. Itu pola pikir Yesus. Pola pikir dunia udah cuma kulit luar. Nggak membasuh tangan, nggak membasuh kaki, najis loh. Ini itu najis loh. Tapi yang menajiskan seseorang itu cara dia berpikir. Berapa banyak pikiran kita yang tidak kudus di mata Tuhan. Berapa banyak pikiran kita yang tidak sejalan dengan pikiran Kristus. Dan hal itu mengecewakan. Allah yang menyelidiki jauh ke dalam. Dia lebih tahu yang di dalam daripada yang di luar. Dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Bertumbuh dewasa berarti kita tidak lagi dikendalikan oleh emosi sesaat, opini orang, atau tekanan keadaan. Orang mau ngomong apa dan lain sebagainya, dia bisa kok mempertimbangkan. Dia tidak cuma sekedar membiarkan diri menurut apa kata orang, dia jadi berubah begini, dia jadi berubah begitu. Memiliki satu pondasi pendirian yang kokoh, apa yang sebenarnya dia yakinin itu benar dan baik. Kita belajar berhenti sejenak, berpikir dengan tenang tentang firman Tuhan, lalu merespon dengan hikmat. Dampak nyata sering muncul bukan dari apa yang kita katakan, tetapi dari cara kita menyikapi sesuatu. Ada seorang karyawan yang dulu selalu bereaksi keras setiap kali dikritik. Setiap koreksi dianggap serangan. Namun setelah dia belajar melihat kritik itu sebagai sarana pertumbuhan, maka dia berubah. Dia jadi pribadi yang bisa tenang, mau belajar, dan akhirnya dia dipercaya untuk memimpin tim di kantor. Lingkungannya tidak berubah, tetapi cara berpikir orang itu yang berubah. Dan akhirnya dampaknya juga nyata buat orang itu sendiri. Demikian juga dengan rohani kita. Kalau cara berpikir kita, mungkin orang lain tidak berubah, tapi kita punya cara berpikir yang berubah. Kita bisa menyikapi orang-orang itu dengan tepat. Kita gak bisa mengatur bagaimana orang harus bersikap. Tapi kita bisa mengatur diri kita bagaimana meresponi orang-orang yang bersikap seperti itu. Kita tahu bagaimana merespon secara benar, secara tepat. Yang kedua, bahwa kita perlu juga bertumbuh menjadi dewasa dalam karakter.
Galatia 5 ayat 22-23 bicara tentang buah Roh Kudus. Orang percaya adalah orang yang ada Roh Kudus harusnya. Karena ketika kita percaya, terima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita. Ketika Roh Kudus itu diberikan keleluasan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya Bapa, maka dia akan melahirkan buah-buah roh di dalam diri. Kita menjadi pribadi yang punya kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu otomatis dari apa kalau Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Nah, jika kita masih belum punya itu, berarti kita ini selama ini belum mengizinkan Roh Kudus mengerjakan di dalam diri kita apa yang Bapak kehendaki. Tetap kita yang bercokol jadi tuan atas hidup kita. Sehingga kita tetap jadi orang yang gak sabar, gak bisa ada penguasaan diri, gak lemah lembut, gak mau dibentuk, juga gak setia. Kadang-kadang kita datang ibadah semau kita. Kita mau ibadah atau kita gak mau ibadah. Nah, buah Roh Kudus itu bukan karunia. Buah Roh Kudus itu adalah karakter. Kalau karunia kelihatan, bisa dilihat orang, karakter itu akan membuat hidup kita itu mampu bertahan menghadapi berbagai situasi. Dan karakter itu akan memberikan sebuah dampak oleh karena kita bisa merespon orang lain, lingkungan, keadaan. Itu dengan tepat menunjukkan karakter Kristus. Kedewasaan rohani tidak diukur dari karunia, tetapi dari karakter. Sabar dalam sebuah proses yang Tuhan kerjakan. Bisa menguasai diri dalam tekanan apapun juga. Menjadi pribadi yang lembut, lemah lembut dalam hubungan dengan sesama. Dan setia di dalam menerima panggilan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Karunia membuat kita terlihat, tetapi karakter membuat kita bertahan dan berdampak. Kiranya hidup kita semakin serupa dengan Kristus, bukan hanya kuat di depan, tetapi kokoh di dalam. Sehingga kita jadi pribadi yang hari ini ada di gereja, minggu depan ada, sampai selama-lamanya. Dan puji Tuhan, saya membuktikan itu sejak saya minta waktu sama Tuhan sekali ke gereja. Selamanya saya ke gereja. Itu janji sejak waktu masa kecil saya dalam mimpi. Dan tidak satu kali pun saya tidak ke gereja. Kalau tidak di sini, berarti saya pelayanan. Kalau saya tidak di sini, tidak di Indonesia, saya berusaha cari di tempat yang lain. Yang ketiga, ciri orang yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan adalah dewasa dalam cara kita memperlakukan sesama. Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Itu akan kelihatan kok, ini orang dewasa apa tidak dewasa. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah kalau ada yang salah sama kita. Kalau kita menyimpan kepahitan, nyimpan dendam, nyimpan marah, dan tetap berusaha akhirnya kemudian tipe orang yang balas dendam, itu bukan karakter Kristus. Karakter Kristus terhadap orang yang menganiaya ketika dia masih tergantung di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Dengan positif mungkin karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukan malah sebaliknya karena dia tahu kita menghakimi. Kita harus positif. Jadi pikiran kita tadi dimulai. Kedewasaan dimulai dari pembaruan pikiran kita. Kalau pikiran kita masih belum berubah, gak dewasa kita. Jadi maka yang ketiga ini kemudian dalam hubungan relasi dengan sesama. Kita jadi orang bisa buat salah kok. Kita bukan makhluk yang sempurna. Setiap kita juga gak sempurna. Kalau saya butuh diampuni, maka saya harus bisa mengampuni orang lain. Kondisi apapun juga tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni selain daripada
menghujat Roh Kudus. Cuma itu satu. Sama seperti dulu, masa dulu, semua pohon boleh kau makan, cuma satu tidak boleh kau makan. Jadi semua kondisi apapun juga, nggak ada dosa sebesar apapun yang tidak bisa diampuni kecuali menghujat Roh Kudus. Nah, apa maksud menghujat Roh Kudus yang tidak bisa diampuni? Ya, nanti perlu dijelaskan supaya tidak menyimpang yang lain. Tapi tidak dalam khotbah ini. Tidak simpan kepahitan, tidak mudah kemudian akhirnya kita putus hubungan. Gue lagi gak mau bersahabat sama lu, gue gak ini. Dulu akrab, kemudian sekarang gak ngomong. Ketemu dulu menyapa, sekarang buang muka. Pribadi apa itu? Tapi melayani aktif. Kita ketipu sama iblis. Saya percaya jemaat di sini nggak begitu ya. Saya harap seperti itu. Kita belajar. Orang yang dewasa itu lebih memilih pulihkan hubungan, relasi, daripada menangkan ego. Ini bukan soal apa maunya saya. Ini bukan soal martabat dan gengsi. 1000 teman terlalu sedikit. 1 juta teman terlalu sedikit. Tapi satu musuh itu terlalu banyak. Dalam hidup kita tidak boleh ada sesuatu yang jadi musuh. Karena musuh kita cuma satu. Siapa? Iblis. Penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat. Itu musuh sesungguhnya. Jadi setiap kita harusnya bisa bergandeng tangan. Bisa bekerja sama. Bisa lo jadi kawan sekerjanya Allah. Dan kalau dijadikan kawan sekerjanya Allah, itu kita harus berbahagia. Buktinya deh, simple sederhana, pikiran kita udah berubah apa belum tuh? Lihat bagaimana tentang pelayanan. Kalau pelayanan masih dilihat sebagai beban hidup kita, sampai kita mau lepaskan, gak ada orang yang kepengen terima beban, pasti dia pengen lepas. Maka ada banyak orang yang sering, gue mendingan gak pelayanan, gue mau lepas pelayanan, gue gak mau ini, gue gak mau itu. Anda punya pola pikir masih salah. Tapi pelayanan itu sebuah kehormatan, sebuah kepercayaan. Itu pola pikir yang berubah. Sehingga siapa orang sih yang tidak mau dipercaya? Siapa orang yang tidak mau dihormati? Semua orang mencari itu. Karena itu orang akan bertahan dan mempertahankan. Dengan mempertahankan sama seperti orang yang kerja. Kenapa dalam sikap kita untuk pelayanan bisa gampang melepaskan, tapi untuk pekerjaan kita mati-matian, lelah semalam, kemudian pagi hari terbangun untuk kerja. Kenapa untuk itu kita bisa, tapi untuk Tuhan tidak? Sementara kita bisa berkata, aku tetap cinta Tuhan, aku tetap memprioritaskan Tuhan. Di mana buktinya? Begitu juga dengan sesama. Yang kelihatan kita perlakukan seperti apa. Kalau kita nggak bisa menghormati yang sesama ini, gimana bisa menghormati yang nggak kelihatan Tuhan? Kalau kita nggak bisa mengasihi sama kita, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan? Itu ayat firman Tuhan jelas. Jangan bilang kau mengasihi Tuhan tapi membenci saudaramu, itu bohong. Jangan bilang taat sama Tuhan tapi tidak taat sama pemimpin, itu bohong. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpin. Itu perintah, itu bukan himbau. Ketika perintah Tuhan tidak dikerjakan, itu salah. Jadi berapa banyak kita tidak menyadari banyak kesalahan yang sudah kita buat. Itu strategi iblis. Kita dibuat seperti itu. Dan saya sangat benci dengan si iblis. Gereja ini saya tahu akar masalahnya. Pondasi harus dirombak. Jika kita ingin bangun bangunan yang baik. Yang keempat,
dewasa dalam cara berbicara. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan. Perkataan yang tidak dewasa akan melahirkan luka dan konflik. Banyak konflik, luka, dan perpecahan terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena perkataan yang tidak dewasa. Firman Tuhan menegaskan bahwa lidah memiliki kuasa besar. Dia bisa membangun tetapi juga bisa menghancurkan. Karena itu pertumbuhan rohani tidak bisa dilepaskan dari cara kita berbicara. Bagaimana kita berbicara dengan orang lain? Bagaimana kita bisa menunjukkan respek, hormat? Kita mungkin bisa seusia. Tapi apakah karena dia seusia, kemudian kita bisa perlakukan semua orang bisa sama? Bertumbuh dewasa berarti kita belajar menahan diri untuk tidak berkata apapun yang terlintas di pikiran. Ceplas-ceplos. Nggak mikir. Kadang apa yang sudah keluar bisa melukai. Kita tidak lagi merasa harus selalu berkomentar. Harus membalas. Harus membuktikan diri. Orang yang dewasa rohani memahami bahwa diam pada waktu yang tepat seringkali lebih berkuasa, lebih baik daripada 1000 kata yang terucap. Diam jauh lebih menjadi emas daripada mengikuti emosi, merespon dan berkata lebih keras lagi, lebih banyak lagi. Tetapi akhirnya menjadi satu sikap yang menunjukkan ketidakdewasaan kita. Dampak nyata akan terlihat ketika perkataan kita menjadi sumber penguatan. Ketika apa yang keluar dari mulut kita itu bisa menguatkan orang, bukan melemah. Bisa membangun, bukan meruntuhkan. Bisa memotivasi, bukan sebalik. Kita tidak menjadi orang yang ribet. Hal-hal yang gak perlu diributkan. Kita harus menjadi orang penyejuk, bukan pemicu konflik. Kata-kata yang lahir dari hati yang dewasa, itu membawa suasana yang berbeda. Orang merasa aman. Orang merasa dihargai. Orang merasa dibangun. Harusnya setiap kita belajar untuk lakukan yang demikian. Ada seorang pemimpin yang dikenal bijak bukan karena ia selalu berbicara banyak. Tetapi ketika ia berbicara, kata-katanya memberi arah dan pengharapan. Ia belajar bahwa setiap kata yang diucapkan adalah benih yang suatu hari akan berbuah. Apa yang keluar dari mulut kita, mari kita izinkan dengan berkata, Tuhan berjagalah pada pintu mulut bibirku. Kata firman Tuhan kan begitu. Supaya tidak ada perkataan kotor dalam tanda petik yang keluar dari mulut. Tetapi perkataan yang lemah lembut dan membangun di mana perlu. Sehingga orang bisa dikuatkan. Perkataan kita hari ini menabur sesuatu untuk ke depan. Yaitu kehidupan atau kehancuran. Damai atau luka. Tuhan rindu lidah kita dipakai sebagai alat berkat. Apa yang keluar dari mulutmu adalah hal yang membangun. Sekali lagi hati-hati. Mulai sekarang bicaralah hal-hal yang baik. Nah, kita hanya akan bisa berbicara hal-hal yang baik. Keluar yang baik. Jika perbenaran kita baik. Betul enggak? Sama seperti anak.
Dia akan bisa berbicara A, B, C, D itu jika perbendaharaan katanya sudah ada. Nah, jika ada perbendaharaan yang baik itu ada di dalam kita, maka yang keluar adalah baik. Tapi jika perbendaharaan kita itu adalah hal-hal yang buruk, maka yang keluar adalah buruk. Sebab itu firman Tuhan menasihatkan kita, apa yang baik, apa yang sedap didengar, ya kan? Apa yang kudus, apa yang suci. Pokoknya semua yang baik membangun itu, pikirkan yang gituan. Jangan pikirin kata orang begini, kata orang begitu, kata ini. Semuanya kemudian dikembangkan, bahkan kita menebar gosip. Jangan menjadi orang yang biasa membicarakan orang di belakang. Tapi mari kita belajar jadi orang yang punya hati datang sama Tuhan. Mungkin aku tidak bisa ngomong dengan orang lain. Tapi aku ngomong sama Tuhan. Tuhan dengan hancur hati. Aku berdoa, Tuhan tolong. Supaya GBI Gunung Sari bisa lebih baik. Supaya jemaat-jemaatnya jadi lebih baik. Hidupnya selamat, diberkati. Semuanya jadi baik. Harusnya itu menjadi doa kita. Ketika kita tidak mampu berkontribusi dengan perkataan yang membangun, mari kita perkatakan itu. Apapun yang ada di pikiran kita, kita curahkan ke Tuhan. Yang terakhir, dewasa dalam penguasaan diri atas emosi. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kita kepengen seperti sebelum, wah, begitu ya. Tapi akhirnya kalau saudara mampu jadi orang yang bisa menguasai diri, saudara jadi orang yang tenang dalam segala situasi. Emosi itu alami, tetapi kedewasaan rohani terlihat dari siapa yang memimpin hidup kita. Siapa yang memimpin hati kita. Apakah yang pimpin kita itu adalah emosi atau firman Tuhan atau Roh Kudus di dalam diri kita. Orang dewasa tidak dikuasai reaksi, tetapi memilih respon selaras dengan kehendak Tuhan. Penguasaan diri adalah kekuatan yang menjaga relasi. Jika kita mampu menguasai diri sedemikian rupa, maka kita akan bisa menguasai situasi apapun yang ada kita hadapi. Tetapi orang yang tidak bisa menguasai diri, dia akan dikendalikan oleh situasi yang terjadi. Emosi adalah bagian alami dari manusia, tetapi kedewasaan rohani menentukan siapa yang mengendalikan siapa. Firman Tuhan tidak berkata bahwa orang dewasa rohani tidak pernah marah, atau sedih, atau kecewa. Tapi orang yang dewasa tahu kapan harus berhenti, menenangkan diri, dan menyerahkan reaksinya kepada Tuhan. Penguasaan diri adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Kalau kita mampu menguasai diri, orang marah kayak apa, sepertinya kita diinjak. Wah, dia biar mungkin opini sepertinya seolah-olah benar atas kita. Iya, biar. Izinkan Tuhan melakukan pembelaan atas hidup kita. Kita nggak perlu bela diri. Kita hanya berdoa, Tuhan, singkapkan kebenaran. Bertumbuh dewasa berarti kita tidak langsung bereaksi, tidak cepat tersulut, tidak membiarkan suasana hati menentukan arah hidup kita. Mari kita belajar memberi jarak antara perasaan dan tindak, lalu memilih respon yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dampak nyata dari penguasaan diri akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Suasana rumah jadi lebih damai, lingkungan kerja lebih sehat, pelayanan lebih membangun. Orang merasa aman berada di dekat pribadi yang emosinya terkelola dengan baik. Tapi jika kita menjadi orang yang pribadinya emosinya meledak-ledak, serem rasanya dekat dengan dia. Seorang pemimpin pernah berkata begini, saya menyesal atas kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Tetapi tidak pernah menyesal karena memilih diam dan berdoa. Kalau kita marah, kita bisa menyesal karena ada Roh Kudus menegur kita. Tapi kalau kita pilih diam, sekali orang lain terus ngoceh, dan seolah-olah kita menjadi terdakwa dan orang yang salah, kita hanya bisa berdoa. Sikap itu tidak perlu disesali. Itu adalah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan.
Yuk belajar satu momen penguasaan diri. Itu akan bisa menyelamatkan relasi yang dibangun bertahun-tahun. Hubungan yang bertahun-tahun dibangun bisa hancur rusak. Hanya karena emosi yang dibiarkan menguasai. Kedewasaan bukan tentang siapa yang paling kuat bersuara. Tapi siapa yang paling mampu mengendalikan diri. Mari kita jadi pribadi yang dewasa. Pada akhirnya, Matius 5 ayat 16 menetapkan kita, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Karena kita adalah garam dan terang. Garam dan terang dunia itu bukan sama dengan orang lain. Itu adalah saya. Jadi saya adalah garam, saya adalah terang. Saudara juga begitu. Saya adalah garam, saya adalah terang. Nah sekarang tugas kita adalah bagaimana garam berfungsi sebagai garam, terang berfungsi sebagai terang, dan taruh terang itu di tempat yang paling bisa dilihat orang. Berbeda dengan garam. Kalau garam itu larut. Jadi ada saat-saat saudara tidak nampak, tidak terlihat. Tapi saudara berkontribusi. Puji Tuhan. Nggak dihargai, nggak kenapa. Karena saudara garam itu memang hanya akan bisa dirasa bermanfaat kalau saudara tidak lagi kelihatan. Wujudnya nggak ada, tapi dirasa. Berapa banyak mungkin orang tidak melihat kita, tapi kontribusi kita bisa dirasa banyak orang. Mungkin saudara tidak sadar, kehadiran saudara hari ini itu memberi semangat atas orang-orang yang juga hadir. Karena komunitas yang semuanya hadir akan lebih membangun ketimbang dia datang, kemudian semua melompok. Kelihatannya nggak ada apa-apa. Aku cuma datang doang. Tapi kehadiranmu telah memberi kekuatan buat yang lain. Ketika engkau tidak hadir, orang lain tidak hadir, semua tidak hadir. Aku cuma sendiri di sini. Mungkin dia menguatkan diri untuk dirinya sendiri. Tapi kita tidak memberi dampak apa-apa. Yuk mari kita berdampak di keluarga. Suami istri yang dewasa rohani, maka rumah tangga akan sehat. Orang tua yang dewasa rohani, anak-anak akan bertumbuh besar. Dan kita bukan orang yang sempurna. Tapi mari kita menjadi orang yang mau belajar dan selalu bertobat. Kalau ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mari rendah hati modalnya. Rendah hati, mau belajar, berdampak di gereja juga. Tidak hanya hadir, tapi mulai kehadiran kita itu ada manfaatnya. Saya katakan, kalau kita ada, itu harus memberi perbedaan. Bisnis yang berhasil, kuncinya adalah diferensiasi. Banyak pesaing di mana-mana. Sebelah sini dagang yang saya dagang. Tetapi dagangan saya akan bisa laris ketika saya bisa membuat pembedaan antara saya dengan dia. Pembedaannya apa? Ketika saya jauh lebih bisa memberi nilai positif buat para pelanggan ketimbang dia. Begitu juga hidup kita. Banyak setiap orang pribadi lepas pribadi. Tapi saya ada di sini bukan percuma. Tapi saya harus hadir di sini, dampak saya nyata apa. Itu pribadi yang dewasa. 1 dikali 1 tetap 1. Tapi 1 ditambah 1 tidak 1. Jika kita memberi nilai bukan perkalian, kita bertambah, maka semua akan jadi lebih. Dan 1 tambah 1 tidak hanya 2. Tetapi punya kekuatan yang lebih dari 2. Itu namanya sinergi. Tidak hanya mengkritik tapi menjadi bagian. Yang mengambil bagian untuk bisa solusi tadi saya bilang. Tidak cari panggung dihormati. Oh cari nama gini-gini. Tapi yuk kita belajar, sekalipun di belakang nggak dikenal, tapi jadi tiang penopang. Di mana keberadaan kita itu jadi berkat. Dampak
di dunia pun, mari kita di tempat kerja, di bisnis, di lingkungan, kita berbeda dari kebanyakan orang. Orang-orang punya praktek-praktek bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya yang sifatnya dunia. Ada banyak jalan pintas yang bisa ditawarkan dunia. Tetapi kita memilih menjadi pribadi yang punya integritas, jati diri sebagai orang yang percaya, yang tidak kompromi dengan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Orang Kristen yang dewasa hadir sebagai solusi, bukan sumber masalah. Pada akhirnya awal tahun, mari kita punya komitmen naik level. Ibrani 6 ayat 1 bagian A. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan mulai beralih kepada perkembangannya yang penuh. Jadi saudara tidak cuma jadi Kristen yang tambah usia berapa lama saya sudah jadi Kristen. Gak cukup itu, tapi perubahan hidup kita menunjukkan progres bahwa saya makin dewasa. Sehingga kedewasaan saya berdampak, saya memberi nilai. Nilainya positif, bukan negatif. Karena kalau saudara tidak memberi nilai, 1 dikali 0 berapa? 1 kali 0 berapa? 0. Saudara kosong. Nothing, tidak berarti sama sekali. Tapi mari kita jadi orang yang terus bertambah. Maju. Sehingga di akhir tahun, kita bisa refleksi diri. Di awal tahun kita juga bisa refleksi diri. Tahun lalu dibanding tahun sebelumnya. Apakah imanku tahun ini akan lebih dewasa dari tahun lalu? Apakah reaksiku lebih mencerminkan Kristus? Apakah hidupku sungguh membawa dampak positif? Tahun ini jangan hanya lebih sibuk, lebih banyak rencana yang akan kita kerjakan. Tetapi mari lebih dewasa, lebih serupa Kristus dan lebih berdampak. Sehingga kita ada, tidak percuma. Kalau kita ada, kosong gak ada artinya. You tidak ada lagi pun tidak ada artinya. Kalau kita ingin jadi orang yang saya sudah pernah khotbahkan, mana lebih enak? Membutuhkan atau dibutuhkan? Kita pilih. Kita jadi pribadi yang dibutuhkan. Kenapa dibutuhkan? Karena kita bermanfaat. Kita tidak dibutuhkan karena sumber masalah. Bahkan ingin disingkirkan. Jadi mari pribadi kita di hadapan Allah dan sesama. Jadilah pribadi yang dibutuhkan. Dan jadi berkat. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Depannya apa ya? Cuma itu dong. Oh iya, satu hal. Hal yang selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Tuhan nanti di hadiratmu. Rindukan ya Tuhan, selalu berada
segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, bersenang hati, bersenang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Pelayan perjamuan kudus silakan ke depan. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Kami ingin lebih dalam maju terus Tuhan, makin dalam, makin berakar, makin kuat, makin dewasa, dan makin berdampak nyata, sehingga kehadiran kami, keberadaan kami sungguh berarti. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar dari firman-Mu. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan hamba-Mu telah menyampaikan, kiranya Roh Kudus menyempurnakan. Kini kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Layakan kami, perkenankan kami di hadapan-Mu. Betapa kami sadar kami bukan orang yang patut dan layak. Ampunilah semua dosa-dosa kami, kesalahan pelanggaran kami. Kuduskan kami dan perkenankan kami di hadapan Bapa untuk terima sakramen perjamuan kudus ini. Dengan iman kami bersambut dan menerimanya. Dan kuduskan kami para pelayan-pelayan, sehingga kami boleh dibenarkan dan dilayakkan Tuhan untuk dapat menjadi pelayan sakramen ini. Turunkanlah berkat atas roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang mempersatukan kami dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya.